20 juta. Kita Amin lah. 4,5 juta. Itu jauh banget. Tapi lu tahu nggak kenapa pas jauhnya? Kenapa? Pertama dia Bukan kasus yang penting. Sesibuk-sibuknya lu tidak tahu kapan lu nggak bisa ketemu sesuatu orang yang disayang banget sama lu. Kan dulu sibuk kemana-mana, dan gue nggak mau tuh kehilangan momen itu di anak gue. Kang Ridwan, senyum kita nggak palsu, tapi kita ketika ketemu sama dia, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Pak Ridwan, maaf ya kalau saya ada persepsi yang tidak ini, sebenarnya niatan saya nggak seperti itu kok. Saya bilang, udah langsung dia bilang, iya apa kita harus saling belajar ya. Nanti kita ngopi yuk. Ini. Ayo dong Mbak, saya mau belajar banyak. Begitu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di The Ipars Podcast. Ipars Podcast. Karena ada bintang tamu kita, gue inget sesuatu. Gue pernah di prank. Itu gue bayar restoran tuh sampai 24 juta. Makan gak nyampe 10 orang. Asli gak nyampe 10 orang. Gimana lo makan mahal banget? Di Jepang. Di Jepang. Itu asal muasal The Sungkars juga ada di situ ya. Gitu kita nebeng juga waktu itu. Nebeng kondang ya sama Ran sama Bapau. Nah, Prank aja si Raffi itu. Oh itu Raffi ya? Itu kan ganti-gantian bayar. iya ganti-ganti. Iya. Antara di prank sama, tapi Raffi udah tahu bos itu mahal di situ. Oh. Akhirnya dia nggak mau beli, nggak mau bayar. Terus yang bayar siapa waktu itu? Dia. 24 juta. Soal ini dari yang kira ini gue bayarin deh. Oh dia ngomong gitu. Dia bilang gitu, harus berdua antara gue sama dia. Nggak, tapi dia udah bayarin duluan. Dia udah bayar duluan. Udah. Yang kita pikir nih bakal mahal karena di mall dia ngebayarin ya kan. Ini di mall nih mahal nih. Udahlah gue udah bayar ya gitu. Kan gak enak ya Raffi semua yang bayarin bro. Oke. Gak enak, udahlah kita melipir bayar. Dia habis berapa 5 jutaan doang. Iya asik. Pas giliran gue kan restorannya nggak bagus biasa aja ya kan. Restorannya biasa banget, kita makan juga kayak yang ya udahlah makan aja lah gitu kan. Seru-seruan gitu. Pas gue bayar 24 juta gue langsung ya. Oke. Kayaknya kita puasa sampai akhir nih. Mahal sih man. Mahal gila itu kita. Kasian dia lah. Aduh. Dia bukan yang gue tambahin enggak. Wah. Maksudnya ketawa. Dia ketawa kenceng banget gue. Aduh. Ya udah oke. Tapi inget deh kalau dulu tuh waktu itu kita bilang kan, lo subscriber lo juga masih berapa waktu itu ya? Ratusan ribu itu. Enggak ratus ribu, udah jutaan juga. Apa ya gitu ya? Maksudnya kita tuh nggak jauh-jauh banget. Ingat Iya. Lo sama The Sungkars tuh nggak jauh-jauh banget. Tiba-tiba dia aktif banget. Iya. Kita males-malesan, langsung jauh banget bedanya. Iya nggak sih? Iya kan? Karena kan itu kita masih dekat loh. Kita kan mulainya kan memang nggak jauh. Nggak jauh banget. Pokoknya viewernya kita kalau ketayang tuh Raffi kalah sama kita berdua aja. Karena dia ngajakin. karena dia kita duluan. Iya. Kita tayang. Lo tau gak Irwan ini? Bro gue udah selesai nih cepetan ya. Dia. Ini Bayi bentar lagi kayak mau upload deh. Tapi keren lo dia ngedit. Oh dia ngedit sendiri. Dia ngedit di bis. Gila sih. Lo ngedit sendiri bro? Iya gila sih. Nah, ini belum ada mereka nih. Enggak kita baru satu deh kayaknya ya. Baru satu orang ya? Enggak ada, dia sih ada, krunya ada, cuma dia nggak mau ngirim ke Jakarta buat di editing. Lama. Emang kita ada orang waktu itu ikut? Nggak ada juga? Nggak ada. Kan lo yang rekam sendiri? Yes, tapi. Gue sendiri bro, masih sendiri tuh. Mas sendiri? Nggak mungkin lah masa sendiri lo. Sendiri gue, masih sendiri. Sendiri lo? Ngedit juga lo sendiri? Ngedit sendiri. Si Abrar pokoknya bilang waktu itu, dia kata-kata dia, gila sih lu sih bohong nih, gua saksinya ya kalau lo jadi sukses ya, bilang gitu. Masya Allah. Karena emang dia gila sih, gua parah. Jadi kita di lagi bus, di apa? Kita di bus nih, kita lagi ngobrol apa segala macam, dia cetak. Iya. Apa sih ini gitu Oh belakang? ini depan dia gini aja. Dia pakai ini set gitu. Nggak, tapi lo belajar editing di mana? iMovie itu gampang bro. iMovie itu gampang. Ya, gue juga dulu pakai iMovie. Iya, iMovie itu gampang banget. Oh. Gampang, tinggal feeling kita as editing aja, editor. Lucunya di mana ini. Ya tapi kan tetap aja kita harus milih shot yang bagus, yang goyang kita buang segala macam. Itu memang feelingnya memang udah ada dia. Tapi akhirnya gue gak bisa dibohongin sama orang-orang editor. Makanya ketika nih, contohnya nih ya, ada bulky 54 menit lah. Dari jam, mereka masuk jam 10 ya, kelar bisa jam 7. Habis itu gue ke atas kan, lu kenapa telat-telat banget sih kalau ini?
ngeditnya. Berapa menit sih ininya? 50. Dibagi berapa orang? 3. 3 orang 50 menit, seorang cuma 20 menit. Gue 2 jam cuma 2 jam buat. Lu mau alasan apa mah gua ketika lu cuma 50 menit dibagi 3 orang dan alatnya lebih keren, lebih mumpumin. Foto beda itu. Jadi nggak bisa dibohongin kita. Berarti ada yang salah di sistem. Sebenarnya standarnya berapa sih kalau ngedit itu? Gue pokoknya 2 jam itu 2 jam itu materi. Gue tuh 2 jam tuh ngedit, tapi orang editor itu nggak enaknya ketika dia nggak punya feeling harus berhenti. Nggak akan bisa ini bro, nggak akan bisa nyatu sama ini, harus diam atau nggak tidur. Nggak, karena harus berhenti aja. Karena lo dia. Iya betul sih. Tapi di satu sisi lo juga karena lo yang syuting juga kan. Jadi lo paham nanti kayaknya lebih enak nih. Dia tahu ininya, ritmenya. Itu aja gue yang syuting lo. Jadi gue tahu itu aja gue nggak bisa ngedit, apalagi mereka yang nggak tahu ininya. Betul. Iya. Jadi lo memberikan toleransi berapa longgar waktunya kan? Iya. Sama gue tahu ketika lo ini, lo berhenti deh. Lo main lo apa, lo abis lo edit lagi. Jangan lo paksain, gak akan bisa. Gue udah diperan paksain tuh gak akan bisa. Oke, berarti kalau di kantor lo tuh memang ada entertainment segala macam gitu ya? Kayak main game atau apa, itu lo kasih ke mereka gitu? Kalau di kantor lama tuh gue lihat kayaknya bakal minta nih di sini. Jangan, udah gak ada ruangannya. Karena sebenarnya kalau kreatif itu lebih ke arah dia gak ada waktu ya. Maksudnya waktu tuh banyak banget, maksudnya bisa hampir, kalau apalagi kalau misalnya puasa ya, dia malam kerja, pagi kerja. Kalau situasi nggak enak, dia nggak akan nyaman. Nggak bisa mood kita kreatif tuh nggak harus beginilah. Suasananya nyaman, enak dilihat. Iya. Kantoran yang kayak yang baku banget gitu ya. Buat gue nggak work sih kalau kreatif ya. By the way, Baim ini sekarang udah ada kantor barunya dan kata Irwan gede banget kantornya. Nanti kita mau ke sana nih nanti malam. Insyaallah malam ya. Boleh dong. Kalau berkenan lah ya. Boleh lah, main lah bro. Udah janjian. Kalau mau dapetin siangnya berarti jam 5:30 aja supaya dapetin gambar siangnya. Oh iya betul juga tuh. Soalnya dia tuh outdoornya juga keren Ji. Outdoornya keren juga ya? Apa kayak ada pohon-pohon, air terjun segala macam. Keren. Belajar dari dia sih, iya. Belajar dari dia lah. Dia jago arsitek nih, meski mantap dia nih. Nggak, bagus. Enggak, air terjun tuh fungsinya untuk memanjakan mata aja. Enggak, suaranya tuh enak jika. Iya benar. Oh bunyi air terjun kresek gitu. Iya sih. Kertas. Enggak, tapi sebelahnya tuh emang tadinya maunya si siapa tuh musola kedengeran itu. Karena depannya musola. Musolanya berapa kapasitas? Berapa ya gitu ya? Bisa lumayan. 20 ya? Gua sempat sholat di sana. Bro, itu luasnya berapa sih? Gak tahu bro, dari kemarin gue ditanyain orang karena itu kan sebenarnya kita di kawasan itu tuh sebenarnya nggak bekerja. Adalah yang bilang bantuin dong untuk ini, buat satu ini kawasan ini dibenerin, ya kita bantuin. Akhirnya kita sewa yang akhirnya kita nggak tahu yang ini berapa, luasnya ini berapa, tapi yang ini tuh 4 ruko jadi 1, ngerti nggak? Yang ini 1 gedung. Tapi itu gede sih. 5.000 sih ada sih kayaknya. Kayaknya sih nggak tahu sih. Secara tanahnya ya, Wan? Secara tanah. Sebenarnya ide lo apa bang itu? Nah sebenarnya serunya sih kemarin ya si Putro tuh dari awal gue head editor. Head editor lo, oke. Putro itu dari awal gue ngedit di kamar kecil di rumah. Itu memang editor pertama lo dia? Editor. Masya Allah. Habis itu kamar bawah. Ketika gue apa nih kamar bawah? Iya kamar bawahnya kanan dia. Aduh itu legend. Iya. Kita ke rumah dia. Ya gitu ya. Gue sampai itu. Lo serius tim lo pada nginep sini? Iya bro. Gitu. Bener. Yang komplain Paula waktu itu. Iya. Kalau kan curhat sambil makan inget gak lo? Kamu nih jangan ada rame-rame dong. Aduh kita belum kaya nih. Kita ngirit-ngirit dulu. Sekarang udah kaya ya, udah pisah soalnya. Masya Allah. Kita nih masih berjuang nih gue bilang. Sabar ya gue bilang. Nah akhirnya dari situ tuh ke Jalan Daud juga kosong kan. Gilanya kita bangun juga tingkat. Tapi Putro tuh sedangnya dia ada dari awal, makanya ketika gue ada Daud juga Jalan Daud maksudnya dari situ sana gue bilang kenapa harus begini dan kenapa 5 tahun, gue sebelum 5 tahun harus tempat lebih gede nih kayak gitu. Kita visinya beranjak naik ya. Dan sekarang belum kelar di sana, masih ada 1-2 tahun lah ya, kita udah pindah ke sini. Iya. Nah yang sini berapa, abis itu kita maunya nanti insya Allah ya mau gedung sendiri. Jadi kayak pikiran tuh ngeraih cita-citanya tuh jelas gitu. Kalau gua ya ada aimnya lah, ada aimnya banget. Ada tujuannya ada tujuannya, bukan yang bangun.
Bukan bangun sembarangan yang penting gaya atau apa gitu enggak gitu ya. Enggak. Iya, Jadi jauh banget dari situ. Bangunannya mahal juga loh gitu. Berapa perkiraannya Wan? Biasa Irwan nih tahu nih bangun-bangunan. Dia tahu. Ya enggak, karena kan itu kan dari bangunan tua dan yang enggak kepake sama sekali. Oke. Jadi memang lantainya harus dia ganti. Iya kan, tembok-temboknya harus dia benerin. Raffi pokoknya bilang bego aja waktu itu. Gara-gara lu bangun terlalu bagus maksudnya. Apa? Dia datang jelek banget kan. Oh, maksudnya waktu lihat bangunan lu beli ini gitu ya? Si Baim ngapain sini saya gitu. Nah pas dia datang, dia baru ngakuin. Pas dia kaget ya ngeliatnya, langsung dia nelfon siapa-siapa, itu sirik ya dia. Tiba-tiba dia Maksudnya mungkin gue juga. Iya ditelepon waktu itu. Gue dengar. Nah, terus habis itu pas di situ dia bilang, gila padahal awalnya gue bilang goblok banget ya ngapain ini ya sejelek ini nih. Emang gitu sih, kita mau hobi ya ngeliat gitu tuh hobi kayak mainan. Iya. Ini Irwan juga kalau ada apa-apa kesana lihat kayaknya bagus bikin ini bikin itu. Lo kayak gitu juga berarti? Iya. Wah kalau teman-teman kita di sana mah udah tahu kerjanya gue untuk ngebangun itu. Wah pagi karena kita nggak capek. Si Black bilang ke gue, si Baim dari pagi tuh udah di sana katanya. Nggak capek, iya. Karena senang, karena happy. Ngelihat proyek. Seneng banget. Malah kita ngelengkapin yang namanya arsitek sama kontraktor langsung mandor. Masya Allah. Langsung mandornya dia. Mandornya. Makanya, itu dia sempat nelfon. Bener-bener nongkrongin. Nelfon gue sempat. Wan, gue kayaknya kehabisan tukang nih. Oh iya. Kayaknya lo ini deh bantuin gue nih bangunin kantor gue yang baru katanya. Terus gini. Dalam hati gue, ya alhamdulillah gitu ya. Cuma waduh, nanti gue masa disetrengin setiap hari sama dia kan. Kalau Raffi kan orangnya kan cuek kan, udah tinggal. Jadi nggak mau ini. Dia nggak gitu, dia tuh kayak gue sih, gitu. Jadi bener-bener ditongkrongin. Waduh, ini si Iro nggak kesini katanya. Bener, gue yang waktu itu akhirnya ngesap bro. Bener bro, kita pas ini bilnya keluar. Keluarnya ada lembur semua. Gue hitungin malam-malam yang lembur. Yang lembur cuma berapa orang ditulis. Kita ngitung, pala kita apal. Iya. Harganya berapa, yang tukang las berapa, kita apal. Beda-beda kan setiap divisi itu ya kan. Beda, bro, kita apal di kepala. Nah iya bener kata dia, bakal disatronin terus. Stres beneran. Gue stres gue ntar kalau misalkan menemukan Irwan gak pernah kesini-sini gimana sih? Katanya, rumah dekat katanya. Mati gue nih. Dia nelfon. Alhamdulillah nih. Ternyata dia yang ngindar. Tapi Masya Allah ya, Mas Aim, lo kan waktu itu ya kita tahu lah bagaimana perjuangan lo juga. Gue inget banget ketika lo memang awal-awal di YouTube juga, lo tuh bener-bener bikin konten ini, bikin konten itu. Mungkin ada yang nggak berhasil, tapi tujuannya mungkin ada validasi di situ ya. Artinya lo pengen lihat market gue di mana nih, gue pasnya di mana nih, positioning gue di mana gitu kan. Sampai di titik lo sampai sekarang saat ini gitu. Amin. Bro, kita dulu tuh hampir bedanya cuma 500.000 kali ya secara subscriber mungkin atau sejuta lah. Kurang lah, 200.000-an. 200.000 mungkin. Sekarang Baim ini udah berapa? Berapa lo? 17 juta 17 juta ya? 20. Enggak, maksudnya kita bukan 20 juta, kita amin lah. 4,5 juta. Itu jauh banget. Tapi lo tahu nggak kenapa pas jauhnya? Kenapa? Pertama dia bukan kasus yang penting. Nggak, tapi dia keren banget yang jadi orang gila itu Ji. Oh ya orang gila, ya itu naik banget. Kontennya dia yang social paling experiment ya itu ya. Iya. Yang paling keren menurut gue gitu. Dia, ini keren banget dan di saat itu nggak ada ya di Indonesia. Semua orang tuh punya momen ya. Dan waktu itu orang selalu mikir kenapa sih gue buat social eksperimen. Sebenarnya kita juga nggak tahu itu namanya social eksperimen ya. Even itu perang kita juga nggak tahu. Taunya itu jahilin orang. Ngasih orang duit. Iya. Emang gue dari itu jahil. Abis itu kok ngasih itu ya karena emang gue pengen ngasih. Tapi orang yang bilang itu prank sama social eksperimen. Terus ada yang bilang juga reaction waktu itu. Jadi kita tuh nggak tahu istilah-istilah gitu. Bukannya ya lo bikin aja gitu kan. Enggak lah, kita mana tahu. Nah malah dari diri sendiri. Iya, nah malah orang tuh salah sekarang ketika dia membuat konten, dia mau lihat aku mau ngelakuin social eksperimen aku mau lihat ini tujuannya tuh sudah istilahnya ke arah sana. Kok kita mah enggak, emang jati diri kita seperti itu. Makanya terkadang tuh kemarin tuh kenapa gua tuh kadang-kadang suka ngepost ya. Karena kan gue ngasih juga dari hati gue. Betul, Gue kalau orang minta, gue tuh gak demen. Jadi ketika waktu itu gue sering ngepost sesuatu hal yang gue bilang gue lagi marah atau gak segala ya, bukan yang kasus kakek sut ya, itu gue ngeliatin, gue manusia loh.
gue bukan malaikat. Gue tuh manusia, gue bisa marah, gue bisa ini ketika cara lo nggak bener. Waktu itu kalau nggak salah ada ojol yang pingsan ya di depan kantor lah. Nah itu gue sengaja bro, gue post karena buat gue ya udah terserah orang mau ngeliat gue seperti apa ya. Kalau jujur apa adanya jujur dan gue selalu kasih lihat. Nah nggak tahu kenapa kalau yang kemarin tuh 2022 yang gue post itu kan semua video dari postingan gue semua, bukan dari orang lain, bukan orang begini nih, ngerti nggak? Oke, iya. Jadi gue merasa itu adalah sesuatu hal yang sering gue lakuin. Tapi sekarang itu sudah beda zamannya ya, ketika media itu sudah menjadi banyak bisa dipelintir. Iya, jadi bahaya sih media itu sekarang ya sekarang gue harus berbalik ke diri gue. Ekstra hati-hati karena dia sudah melihat media. Ya sekarang orang cari viral semuanya. Oke. Apa orang-orang seperti kita ya diginiin, nyari kesalahan ini. Nah sekarang beda lah Mungkin zamannya. gini kali, dulu kan kalau lo ngelakuin itu kan lo masih kecil nih di mata Iya, ya itu kan. dia. Sekarang kan lo udah besar nih, jadi Insya Allah, kelihatan bro, apa yang lo lakuin. Dampaknya besar juga gitu. Raffi sih bilang waktu itu juga, kayaknya lu udah beda deh sekarang, hati-hati ya. Kayak gue nih, gue dulu pakai masker aja nggak pakai masker begitu kata dia ini. Iya juga ya bro ya. Jadi yang kecil-kecil tuh buat kita itu sekarang jadi besar. Gue tahu kok lu nggak niatnya ke situ, cuman ekstra hati-hati aja sekarang. Raffi itu baik sih, dia selalu ngingetin. Masya Allah sih, iya, dia tuh banyak selalu sih ngingetin, dia sharing-sharing. ngingetin lagi. Iya ya, gue bilang nggak bisa kayak dulu. Karena apa yang gue lakuin dulu tuh mungkin lebih parah kali bro ya. Cuman nggak pernah kena masalah. Ngerjainnya lebih parah kan? Iya. Gak pernah kena masalah. Tapi gimana lo nanggulanginnya gimana sih kemarin yang beberapa masalah ini? Sangat ini ya. Jadi ketika lo berbicara ketika kena sesuatu masalah, tapi yang paling penting tuh tujuan lo tuh nggak ke arah sana. Either itu orang juga mau melintirin ke arah apa, tujuannya nggak ke arah sana, tinggal kita balikin hikmahnya apa di belakang ini ya. Karena menurut gua aneh. Gue itu bukannya nyolong, gue bukannya ngebunuh orang, gue niatan gue tuh kayaknya semua tim gue tahu deh arahnya gue ke sana. Cuman kenapa ya beritanya tuh miringnya tuh kemana-mana. Yang akhirnya kita cuman kayak gue tetap ya nggak baca itu cuman satu tools gue supaya energi gue tetap positif. Ya itu. Jadi gue di depan mereka semua nih teman-teman yang kerja di sana, gue tuh seperti orang yang kuat karena gue tidak baca. Karena ketika gue goyah, padahal emang nggak baca bro. Iya dia bilang gue nggak ngerasa. Maaf banget, bukan yang nggak ngerasa apa-apa. Kita pasti mikirin. Cuman gue harus menjaga energi gue di depan mereka. Ketika gue goyah, mereka pasti goyah. Iya. Karena mereka, kerasa, karena mereka semuanya segoyah itu. Even Paula juga segoyah itu. Malah Paula yang paling dampak. Oh iya, karena dibaca. Kalau gue cuma cukup. Ya ibu-ibu biasa kayak gitu. Iya, memang benar. Kita udah bilang jangan, kita ini. Segala macam. Cuman kalau gue tetap gue tahu niatan gue apa, Allah tahu, hanya Allah udah yang cukup tahu. buat gue. Oke, Masya Manusia Allah. itu buat gue tidak perlu gue itu memikirkan apa yang dipikirin sama dia kenapa. Penilaian manusia ya. Orang yang mencintai kita ketika dia nggak perlu penjelasan kita beneran. Iya. Tapi orang yang membenci kita Mau kasih kasih penjelasan, dia nggak akan mengerti. Jadi buat gue cuma tahu tujuannya apa, yang maha aja deh, yang selesain semuanya. Tapi kita tahu ya perkembangannya seperti apa, ini seperti apa, gue tahu. Cuman gue nggak pernah baca. Oke deh, contoh singkat ya. Kayak Pak Ridwan Kamil tuh waktu itu kan pernah tuh ya, dia kasih tahu, dan itu semua WhatsApp datang ke gue. Oh yang waktu tuh orang hebat ya? semua tuh. yang posting. Baim, tuh kamu udah ditegur tuh. Gue kagak buka sama sekali bro. Karena gue se-adore itu sama dia. Gue se-ngefans itu sama dia. Dari mengenai yang waktu meninggal anaknya ya. Gue belajar banyak banget. Gue kenapa bisa sekarang pulang jam 8, jam 9. Gue gak mau terlambat ngelihat anak gue tidur. Dulu tuh gue jam 12 pulang, dia tahu gue masih ada live Facebook untuk Mobile Legend. Gue tidur jam 3, 3 jam setiap hari tuh. Akhirnya gue putusin stop. Gue mau tidur jam 8, jam 9. Gue mau. Beliau ya. Iya. Tidur jam berapa? 8? Emang karena dia. Karena lihat Ridwan Kamil maksudnya? Iya kan karena yang karena kan gini loh bro, sesibuk-sibuknya lu tidak tahu kapan lu nggak bisa ketemu sesuatu orang yang disayang banget sama lu. Kan dulu sibuk kemana-mana, dan gue nggak mau tuh kehilangan momen itu di anak gue. Iya ya, gue kerja mulu ya, gue bilang Untuk ya. siapa gitu loh? Iya, buat apa? Buat anak sama keluarga juga. Iya. Akhirnya kita switch bro. Kita Ya Allah. Kok jadi kita? Lanjut. Tapi emang kita cut semuanya. Akhirnya kita berusaha untuk kita sebelum anak tidur gue harus sudah itu. Tapi bangun kita lebih pagi. Nah setelah itu kan gue nggak baca tuh. Dan buat kita gatel kadang-kadang. Aduh,
Karena mereka semua nih orang-orang hebat yang dari Tegur nih. Karena kita tahu situasi sebenarnya, gue nggak baca. Kemarin ketemu nggak sengaja. Oh iya, gue lihat tuh postingan. Iya, Kang nggak Emil. sengaja. Tahu nggak apa yang dirasain gue? Sepositif itu. Masih dia orang yang sama di mata gue, orang yang hebat. Dan gue ketika negor dia, nggak ada pikiran negatif gue. Karena gue nggak baca, bro. Oh oke, benar-benar nggak baca berarti. Nggak baca. Gue depannya, Kang Ridwan, senyum kita nggak palsu, apa kita nggak palsu. Tapi kita ketika ketemu sama dia, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Pak Ridwan, maaf ya. Kalau saya ada persepsi yang tidak ini, sebenarnya niatan saya nggak seperti itu kok. Saya bilang, udah langsung dia bilang, iya apa kita harus saling belajar ya. Nanti kita ngopi yuk, ini. Ayo dong Pak, saya mau belajar banyak. Begitu bro. Masya Allah. Kalau gue, Iya. jadi energi positif buat gue sangat penting. Karena ketika kita ngeliat orang, kitanya nggak ngerasa dia pernah zolimin kita atau nggak apa. Positif, dia orang yang saya tetap adore kok. Bro, lo sepositif apa sih orangnya? Artinya gini, maksudnya yang gue lihat lo tuh orangnya apa adanya ya. Ketika lo memang kayak tadi yang lo bilang, maksudnya lumayan panjang tadi lo bahas dari kita bilang dari konten dulu nih. Dari konten yang lo bikin lo bilang, ya memang gue kayak gitu orangnya, makanya gue bikin itu. Cuman kalau orang-orang kan apa yang lagi tren ya gue mau bikin itu misalnya gitu. Cuman kan lo lebih, gue memang orang yang kayak gini dan gue bikin konten kayak gini gitu. Betul. Nah itu berarti kan lo apa adanya. Terus lo sikap lo sama orang juga. Setahu gue lo juga, lo kalau misalnya lo nggak suka, lo senang sama orang lo ya sampaikan juga gitu kan. Nah itu pengaruhnya itu dari dari awal karir kita bilang ya, sampai sekarang itu seberapa besar Im? Besar. Lo apa adanya, karena jujur Im ya, maksudnya kayak gini, kalau gue sama Irwan kadang-kadang kan ada perasaan gak enak. Aduh. Nanti jujur lah, nanti itulah. Nanti gini ya, nanti gitu, males ya udah gue sabar aja deh, diem aja gitu. Nggak usah. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan kayak gitu Im. Itu lebih ke ketegasan ya bro ya. Kalau dalam kekerjaan sih tegas perlu ya. Kalau gue ya, tapi kalau gue tuh gini loh. Sebenarnya masalah gue juga berbeda dalam arti gini, kita bicara rasional lah ya. Dalam arti ketika kok gue bisa begini sama orang lain, ada satu yang kita lupain bro. Kita selalu bertindak egois ketika sama istri kita. Dia mau ngikutin apa mau kita. Oke. Dia harus apa yang kita lakuin karena kita pemimpin yang seharusnya kalau kita bisa begitu sama orang lain, kok orang istri sendiri nggak bisa. Nah, itu yang gue belajar malah. Gue akhirnya berkaca bro semuanya. Karena terakhir itu kan sebenarnya tegurnya gara-gara gue tidak mendengarkan kata-kata Paula yang polisi. Paula udah menegur 4 kali, 5 kali. Udah kasih tahu. Udah. Sayang nih nggak salah kamu ini. Udah deh positif thinking aja deh, gue bilang. Jalan. Ajar terus. Sampai posting judulnya begitu dia tetap. Sayang nih judulnya nggak salah. Enggak, gue dengerin bro. Marah mungkin. Dikasih cobaan gede banget lah. Kalau kita persepsinya adalah itu adalah hikmah atau nggak pondasi kita jelas ya. Kita harus tahu belakang ini apa sih, kenapa sih gue begini. Bukan masalahnya kenapa, tapi apa sih. Gue nggak dengerin bini gue. Nah di situ gue sangat besar ininya ketika kok gue bisa begini ya sama orang lain. Gue mendengarkan, gue ngalah, gue apa. Tapi kok gue sama istri gue kenapa nggak? Padahal dia orang yang paling dekat sama gue ya. Tapi kita ngelawan itu tuh susah karena kita egois sebagai pemimpin. Iya. Sampai detik ini loh, gue ngobrol mulu di dalam diri gue. Kok susah banget ya gue bilang. Sampai detik ini bro. Padahal gue ngomong gini buat guanya juga masih ngelawan karena kita tuh kayak buat mereka tuh lu nurunin gua ya. Ini tapi itu susah sekali loh bro. Laki-laki tuh gua nggak ngerti. Sampai sekarang gua tuh masih bergejolak ya di kepala gue. Yang kadang-kadang gila ya emang kita dibikin sempurna sama Allah tuh supaya tiap hari emang kita ada masalah. Kalau nggak ada masalah sih ada sih situ. Tapi masya Allah. Iya. Makin kuat kita iya, bro. Tapi masya Allah dia bisa berpikirnya ke arah sana. Cepat introspeksi. Iya. Cepat gitu. Oh ini karena ini nih apa. Iya, gue tuh begitu bener. Kalau udah kayak gitu tapi nggak introspeksi, ya selesai juga pasti. Stres bro. Perkawinannya. Itu bahaya juga. Oh itu bahaya tapi benar. Benar, emang benar. Kalau nggak introspeksi pasti. Ending ini masih gitu, iya. Selesai. Karena egois dan egois bro, ketemu. Wah, itu bahaya tuh. Pecah egois. Gitu kan. Waktu itu gue pernah jadi lagi ya berantem kecil lah, ketemu sama Ustadz. Gue nggak pernah bilang Ustadz siapa, kalian juga kenal lah. Ustadz hebat. Pas itu, ini Ustadz saya mau cerita dikit nih, saya bilang. Biasa lah bercanda-bercanda gue bro. Saya nih
ada nih berantem kerikil kecil nih sama istri saya, gimana ya caranya saya bilang ini. Dia bilang apa tuh nggak? Kesananya lebih parah. bukan ditenangin. Kan biasanya orang kan biasanya orang kan ya biasa lah. Oh nenek, enggak bro, intinya dia langsung bilang kesananya lebih parah. Enggak ada tuh yang nama ini. Oh, malah kita digitu malah tambah ini. Oh, malah emang akan begitu tuh tergantung kitanya menyesuaikan ke sifat masing-masing, bro. Oh. Ngalah akan begitu, bro, tambah parah katanya. Keren sih, gue seneng sih, bro. Yang masuk akal seperti itu yang mendingan gue nggak usah kayak maaf nih ya, kayak siapa bilang oh iya ya, jadi gimana? Ya. Oh, maksudnya coba untuk menenangkan. Walaupun ada ya masalah itu, cuman dia intinya kesana lebih parah. Dan lo harus masuk di logika kok. Iya, logika kita. Dan dia sukanya kayak ada to the point, nggak usah pakai. Karena dia juga to the point. Iya. Oh, jadi kan kalau misalnya to the point kita tahu solusinya apa, bro. Oh, berarti gue harus saling mengalah ya. Oke. Nggak ada yang begini. Gue jadi inget ini waktu itu kan ada ustadz juga sampein bahwa kalau lo mau tahu sifat orang, lo kadang-kadang itu kan kalau misalnya mau kerja tuh ada surat berkelakuan baik. Bener nggak? Bener, surat berkelakuan baik kan kita buat di tempat di polisi tuh gitu ya, di kepolisian gitu. Nah, bikin itu emang mereka tahu kita sebaik apa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ustadz bilang kalau lo mau tahu seorang laki-laki baik atau enggaknya itu lo tanya sama istrinya. Karena dia yang paling tahu suaminya tuh kayak gimana, hidup seharian segala macam gitu kan. Dan memang benar sih, kadang-kadang menurunkan ego sebagai seorang pemimpin tuh, ya Allah. Susah bro beneran. Apalagi capek di kantor. Iya. Apa gitu kan. Tapi ngomong sama orang luar, tenang, kita sebagai suami sabar. Pret. Iya. Susah. Di rumah, tidak. Apalagi aku tidak tahan. Apalagi kalau nyebelinnya lagi keluar ya. Waduh. Kita mau ngomong ini, tapi aduh saya capek, bener capek di luar ini. Sama dengan semua orang sih bro, sama sih. Iya. Sama. Tapi emang pintar-pintarnya kita untuk bisa nanggulangin emosi yang ada di dalam rumah tangga kita sih ya. Iya. Kayak ya kita mesti tahu gitu kalau istri kita lagi capek juga gitu kan. Ya kita juga mesti moodnya dia kita jaga gitu. Nah, memang istri juga harus pinter-pinter mainnya gitu loh. Dua-duanya lah ya. Antara yang ngalah siapa sih bro? Itu doang sih. Yang itu kalau tinggi, dua-duanya ngalah sih masya Allah ya. Iya, kalau dua-duanya ngalah. Kalau dari semua ini kita bilang tadi keren tuh kata Baim. Maksudnya Allah ini kan kasih ujian terus nih. Tapi di balik itu kalau kita bisa ambil hikmahnya, akhirnya kita insya Allah akan makin kuat karena ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Walaupun itu kerikil-kerikil kecil ya. Lu ngerasa gimana Im? Maksud dengan ini Allah sayang sama lo ambil hikmah itu nggak? Gini loh, banyak pekerjaan gue datang karena masalah. Wah, apa tuh artinya? Bener bro. Jadi gini loh, gue aneh sekarang ketika gue ketemu sama orang yang gue ketemu dari mediasi ya, kita bilang ya. Gue tidak tahu dia siapa, gue nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba kira gue ustadz. Habis itu ngobrol tiba-tiba pengusaha. Yang tiba-tiba setelah itu kita terjalin kerjasama. Yang pas gue ngobrol begini sama dia ya, Pak, kita itu gak akan ketemu loh kalau saya gak ada masalah. Oh oke. Kita ketemu kan ada masalah tuh. Jadi Allah tuh maha bro. Maha itu kayak kita ketika ada masalah gitu ya, jalanin aja. Jalan keluarnya apa, biarkan dia yang kasih tahu berliannya di mana. Tapi kita harus tahu bro, nih kayaknya ada sesuatu di sana. Kalau niat lo bener ya, balik lagi kalau niat lo udah nggak bener kayak nyuri, kayak nyolong, nggak usah mikirin kayak gitu. Tapi ketika niat lo nggak ke situ, lo cuma mikir apa ya dibalik semua ini ya. Nah kadang-kadang tuh gue ada waktu itu datang orang festival ya salah satunya lagi rame banget, dia datang berdua shot aja. Kan gue jangan-jangan ini nih ya. Udahlah kita akuisisi gitu, ngerti nggak? Mudah-mudahan ini ya. Jadi kita harus menebak-nebak juga sendiri. Kita harus pakai feel kita ya. Tergantung tapi orangnya juga ya. Iya. Coba habis itu ada apa lagi? Karena kita tahu ini tuh bukan gara-gara masalah, tapi apa yang mau dikasih tahu sih gitu loh ya. Udah lewat ini tiba-tiba sekarang tuh terbentuk beberapa kerjasama yang gue bilang hebat ya Allah itu ya. Gue sampai yang suka abis misalnya bengong gitu ya. Hebat itu maha itu nggak bisa ditebak bro. Rencana dia itu nggak bisa ditebak bro. Maha bro. Maha itu udah wah orang kita bilang ini orang hebat ya, dia tuh hebat banget. Ini maha bro. Sampai kita nggak tahu
Dia kita kesini tujuannya tuh kesini, ngerti nggak? Tergantung kita. Pokoknya kita jalaninnya, insya Allah ya ikhlas juga nggak bisa diomongin bro. Iya. Nggak bisa gue ikhlas ya, bohong lah. Orang gitu lah, enggak lah bro. Ikhlas itu kayak sama tidur. Gue ikhlas nih kayak tidur kan nggak bisa. Gue tidur ya, gue nggak bisa. Tidur tuh tidur bro. Tapi kalau ikhlas juga nggak bisa diomongin. Gue ikhlas ya enggak. Dia tuh dari hati bro. Iya. Nggak mungkin diomongin. Oke deh, kita jalanin aja tanpa kita ngomong kanan. Kita jalanin terus selesaiin masalah. Biar kita yang ngomong, nggak usah ngomong sama orang. Gue ikhlas kok ngejalanin semuanya. Bohong lah itu. Jadi ketika itu jalannya aja. Nanti datang sendiri bro dikasih. Dan itu hebat. Allah tuh hebat. Dan gue setiap masalah harus tahu. Gue tidak pernah minta bantuan orang. Masya Allah. Tauhid. Jadi intinya kita harus pinter-pinter ngambil ngambil hikmah dan sisi lain daripada masalah ataupun kejadian yang kita ambil pada saat itu kita kan. Betul. Ini kayak kalau kita ngelihatnya tiba-tiba negatif, wah gue dapat masalah, gue dihukum sama Allah nih. Benar, udah negatif. Negatif, betul. ya. Pinter. Nah itu jadinya akan negatif, betul. Udah mulai ngerti, betul. Kalau positif itu kita jaga terus positif aja. Nanti ada sendiri. Ambil celahnya ya. Iya, ketika ada masalah yang tadi gue bilang gue gak pernah minta bantuan. Kenapa? Karena gue gak suka ketika ada orang, maaf banget ya, tiba-tiba gak pernah ini, tiba-tiba WhatsApp. Pasti ada perlunya. Oke. Nah, kalau gue tuh WhatsApp tapi gue gak perlu. Nah kalau gue tuh terkadang agak, karena gue kadang-kadang bercermin sih, gue nggak suka digituin dia, gue nggak mau digituin, gue nggak mau gituin orang, akhirnya gue diem, yang orang-orang datang, mau dibantu nggak, dan itu datang sendiri banyak, ada 4 ada 5 orang waktu itu, ada 5 kelompok maksudnya, bantuin, udah yang terakhir yang benar-benar bantu, Allah ngasih bro, Masya Allah. Iya nggak diduga-duga sama siapa orangnya mau ketemukan gue. Saya mainnya udah 4 kali gue itu nggak bisa ketemu sama dia, dong terakhirnya nggak enak doang. Dan gue nggak tahu dia siapa loh, nggak tahu dia siapa. Habis itu dia datang, kurang ajarnya gue lagi briefing ya, Pak tunggu ya. Gue kan datangin gue nggak salamin gue, Pak tunggu ya. Ini habis itu udah pas ini hanya sih bukan apa Pak. Tinggi lah. Saya gue Pak maaf Pak, saya bilang, saya nggak tahu Pak, maaf ya Pak ya. Saya bilang kasih kartu nama. Akhirnya dengan sendiri gue cerita masalahnya A sampai Z, kenapa gue ngelakuin itu, dan dia kaget. Kok tujuannya seperti itu? Tapi ini iya Pak, saya bantuin ya Im dari dalam. Itu. Dan Allah ngasihnya. Allah yang kirim. Iya bro. Ya. Masya Allah. Nggak kenal tuh ya. Nggak, rencanain aja enggak. Dan nggak ada yang ngenalin. Enggak. Dan nggak ada pikiran gue nih orang bakal nolongin gue. Enggak. Allah yang kirim lo. Im, kayaknya kasihan nih lo ya. Gue kirim ya. Kayak kita jalannya sesuai dengan arahan kita aja bro. Ketika dihajar lagi sama orang, oke deh yuk. Terus hajar lagi sama orang ini terus bro, positif, tapi kita tahu caranya gimana ya ini berbagai cara tetap ya kita ya ngelakuin ini, tapi kok yang ini kok susah amat, yang ini ya kok nggak nembus ya ini tiba-tiba berkali. Satu selesai. Allah emang mahal bro. Masya Allah. Lo pernah curhat nggak sih Im sebenarnya? Nggak pernah ya berarti. Ngobrol-ngobrol gini jarang untuk ngobrol, karena gini loh. Ketika kita punya kayak begini, kan orang juga masuknya itu antara positif dan tidak. Antara nih orang kayak kita aja lah bro, kita mau ngasih aja orang, alah pencitraan apa, yang terkadang kita lu nggak peduli itu. Nggak peduli, yang penting gue tahu niatan gue, dan gue nggak perlu tahu orang kalau gue ngelakuin apa di belakang itu. Yang penting gue ya jelas. Makanya gue ngomong-ngomong seperti ini tuh jarang, karena masuknya ke orang itu jarang positif atau nggak itu nggak. Daripada gue membuahkan suatu narasi yang kemana-mana, ya kita pendam sendiri sama orang yang dekat sama kita aja. Tapi yang sama Paula cerita dong. Cerita banget kan? Semuanya. Kenapa gue begini? Kenapa ini kayaknya aku sama kamu? Aku seneng dia ada masalah. Karena aku tambah dekat sama kamu. Gitu. Masya Allah. Karena orang yang paling dekat sama aku ketika orang-orang pada benci aku ternyata ya Allah kamu. Yang orang-orang kita mendikte terus, kok kamu nggak berubah sih? Kamu nggak berubah, ternyata dia yang paling dekat sama kita. Dan ngomong loh. Apa? Ngomong sama dia. Ngomong apa adanya. Tapi kamu jangan doain aku dapat masalah terus ya. Ya jangan dong. Oh iya benar juga ya. Biar kamu deket terus sama aku gitu. Ya Allah, ya Allah, kasih masalah. Lucu sih. Iya benar juga. Masya Allah ya. Itu susah banget sih Im. Maksud gue kalau tadi yang lo bilang, gue
kalau ada masalah gue nggak cerita. Gue ada masalah aja terkadang gue cerita mungkin sama Irwan, walaupun gue cerita sama Shiren ya. Iya. Cerita sama Irwan, cerita sama bokap gue, nyokap. Padahal kadang-kadang kalau kita pikir bokap nyokap juga kasihan dengar cerita kita. Mereka kepikiran gitu kan. Bener. Itu beda loh, karena kalau misalnya hanya menyerahkan, padahal Ustadz udah sering banget loh ngomong kayak gitu. Kalau apa-apa curhat sama Allah. Curhat sama Allah. Percaya, Allah yang akan nyelesain gitu. Emang bener. Gua tuh bener-bener. Berapa banyak yang bisa selesai dengan lo curhat sama Allah? Waduh, semuanya kali. Semuanya. Semuanya bro, semuanya kontan. Semuanya dari gua yang dulu kan kita nyari Paula juga susah ya. Berapa tahun kita? Baru 37 bro. Iya, kita udah benerin tahun berapa? Udah berhentian tahun berapa? Ya kita karena pondasinya jelas bro. Ketika kita mikir belum dapat jodoh-jodoh, cuma mikir iya ngatur semuanya bisa, masa ketemu sama jodoh gue nggak bisa ya, apa ya masih Allah nggak suka tapi tetap gue lakuin. Tiap hari gue selalu bilang itu, apa ya masih Allah nggak suka tapi gue lakuin ya. Waktu itu masih minum tahun baru minum kayak gitu-gitu masih itu gue Halloween minum aja ya. Oh ini kali ya, gue bilang ilangin terus aja sampai pas hampir kawin tuh. Orang musyawarah juga. Hampir kawin, orang yang baik banget. Nah pas waktu gagal juga, wah lumayan tuh bro. Aduh, gue mulai dari mana lagi nih, udahlah. Nah pas kita nyerahin badan kita, udahlah terserah deh. Dapet Paula. Cuman 2 bulan habis kawin. Pas kita nyerah pokoknya. Jadi bingung ya, kayak gue ngomong susah bro, karena kita yang jalanin semuanya. Pakai teori itu nggak bisa. Harus dengan kepercayaan. Kayak Allah mau nunjukin ya. Iya, nggak bisa. Lo tuh nggak ada apa-apanya. Iya. Udah deh, lo mau usaha kayak gimana? Mau usaha gimana? Nggak bisa. Udah deh, kalau udah oke. Udah deh. Nyerah. Nih. Sama gue dulu restoran bro. Restoran berapa tahun? Iya. 13 tahun, 2007 sampai 2020. Sampai kita lelah banget bro, sampai ada Paula. Iya, untung sama Paula ada satu restoran yang gue lagi bangun dan itu nggak berhasil. Jadi tahu ya kerjanya gue kayak gimana. Akhirnya udah lelah banget, udah deh. YouTube. Masya Allah ya. Kita juga bingung kok bisa di sini ya. Yang kita di sana nggak berhasil lah. Tapi menarik kemarin juga waktu Paula podcast sama ibu-ibu, Shiren sama Zaskia. Kia sama Shiren juga kaget dengan perubahan Paula. Iya benar, tapi artinya bagaimana Paula dia nggak tahu menyikapi gitu ya? Ketika ada masalah sama lo, cara ngomongnya juga gue kaget loh Paula. Benar. Paula berubah banget. Dia berubah. Sampai detik ini berubah. Itu karena apa, Im? Hah? Karena apa ya? Mungkin gue bangke kali ya. Mau nggak mau dia berubah. Mau nggak mau gue kayaknya harus yang berubah duluan deh kan. Tapi emang bener bro, maksudnya berubah dia. Berubah ya, karena dia orang yang keras ya. Oke. Karena dia mandiri. Kerasnya orang itu terlihat dari mandirinya dia. Dia tulang punggung keluarga. Dia otoriter. Dia itu kepala keluarga. Jadi di situ itu dia terbentuk karakter. Yang kita masuk setelah itu, yang kita nggak suka diatur-atur, yang kita nggak suka orang tua kita nggak jebol ngomong sama kita ya. Ini siapa ya, gue bilang tiba-tiba masuk, tiba-tiba nyuruh-nyuruh kita. Nah, di situ tuh bro, keras sama keras ketemu. Ya udah, berapa tahun kita ini yang akhirnya dia lembut sendiri. Masya Allah. Ya tentunya dengan agama bro. Dia tiap malam. Ya, gue juga jadi lembut sekarang juga sama dia kan. Tapi gue juga, iya insya Allah ya bro. Kan kita nggak bisa ngomong kita lemah, kita ngomong. Lo kan sama-sama berubah maksudnya. Iya. Cuma Paula doang gitu. Pasti dia juga ngelihat lo. Oh dia udah mulai melembut nih, gue melembut. Iya. Tapi agama gue ngajarin dia loh. Dia ya harusnya muslim begitu ya. Ya seperti ngeliat kita di Khabib ya. Dia tidak mengajarkan harus gimana-gimana. Dia memperlihatkan Islam tuh begini loh. Value-nya Islam gitu ya. Bukan, jati dirinya sih seperti ini loh. Iya dong. Diri sendiri. Dia tidak mengajarkan tapi dia ngeliat Islam tuh begini loh. Mencontohkan. Iya. Ngomongin dia ketika dia berantem, ketika dia apa, dia nggak mau ngelukain, ketika dia ini sama dia ngeliatin Islam, sampai orang tertarik dengan Islam. Nah sama ketika gue juga mempelajari itu ya, gila hebat ya. Gue nggak mau sayang sholat ya. Aku enggak. Kita ngeliatin aja. Islam tuh harus 5 waktu. Islam tuh harus seperti ini. Kalau ada masalah Islam tuh begini. Dia loh
tiba-tiba sholat 5 waktu. Gue nggak suruh bro. Sholat malam, masya Allah. Nggak suruh. Abis itu dia juga ngaji, nggak suruh bro. Masya Allah. Enggak. Tapi kita ngeliatin harusnya Islam seperti ini loh. Yang akhirnya memang seharusnya Islam itu memperlihatkan kepada dunia Islam itu seperti ini loh. Bukannya kita sosokan kayak misalkan harus ini ya baca nih ini. Enggak. Itulah lebih kalau, kena ya bro ya berarti ya. Kalau yang mendunia kalau gue cuma melihat Habib ya. Habib itu dia mencontohkan Islam. Dia nggak mengajarkan yang baik gitu ya. Dia nggak ngajarin kok. Dia memperlihatkan Islam dengan itu sikapnya. Yes. Tapi dia tuh seorang fighter lagi. Dia bisa nggak tega bro. Ini ada emak lu nih nonton. Lu iya yang waktu lawan Justin ya. Iya. Lu nyerah deh. Gue nggak mau ini. Lu nyerah deh. Karena dia nggak mau gebukin dia depan emaknya. Itu kan Islam bro. Iya sih. Itu keren, harga diri keren. Kalau orang tahu dalam itu ya orang tapi kan ngelihatnya cuma bacaan ya. Kok gue enggak, itu Islam itu dia nggak mau ngeliatin. Janganlah babak belur depan mak lu, janganlah. Nyerah. Sekarang deh. Iya, lu nyerah deh, nggak bakal menang lu, beneran nyerah deh. Itu buat gue dalam bro. Orang hebat itu. Bro, lu lihat perubahan Paula kayak gitu gimana bro? Nah, gimana perasaan lu? Aduh bahagia. Kayak misal waktu itu ditanya sama waktu diwawancara dia bilang, apa yang buat lo senang? Gue jujur gue senang ketika lihat Shiren berubah. Gitu. Dia mulai ngajinya Masya Allah, sikapnya dia berubah sama gue. Ini kayak kita lo bilang sama sebenarnya. Istri-istri kita ini kan mandiri. Betul. Bahasanya tuh kalau terkadang tuh kalau dia masih berkarir ya dia masih bisa dapat duit sendiri tanpa bantuan lelaki gitu loh. Betul. Nah gitu kan. Nah kadang-kadang lebih banyak. Curhat ya. Curhat dia. Nah maksudnya ketika ditanya gue bilang gitu, gue jujur gue senang banget. Apalagi ketika gue lihat Shiren tuh bener-bener didik anak-anak gue kayak belajar. Bro gue belajar gue nggak tahan asli gue ngajarin anak tuh. Aduh kayak gue nggak sanggup deh. Dia emosi dia emosi. Gue harus keluar deh gue. Oh lu nggak kuat sih gitu. Nggak kuat gue karena kadang bercanda. Iya. Karena gue nggak diajarin sama nyokap gue gitu. Gue diajarin nyokap tuh bener-bener duduk. Sampai bisa gitu. Gue sampai bisa oke gitu. Gue jadi kan kebawa kan pola didiknya gitu kan. Cuma mana anak gue di ini anak gue tiba-tiba kemana terbang lah gue bilang kan. Aduh kayaknya Shiren aja deh. Emang lalat. Dia bilang terbang dia. Lo kebayang sama Adam kan. Hawa yang kita ngajarin tiba-tiba. Kamu gini nih, kamu ngerti mana? Iya. Tapi aktif sih anak lo bro. Masya Allah. Wah gila. Gimana kalau lo sendiri? Gue jujur gue bilang aku senang banget ngelihat Shiren ketika dia ngedidik anak-anak sabarnya. Walaupun ya ada ibu-ibu kan yang aduh gitu-gitu kan. Cuman ya Allah seneng aja bahagia gue ngeliatnya. Lo gimana bro? Seneng lah. Cuman kekurangan kita tuh kadang-kadang kita nggak ngomong ya. Iya itu bener banget. Kayak kita tuh masih kayak apa ya? Susah banget untuk saya. Kenapa ya? Susah bro. Tapi lo kayak cepet ngungkapin perasaan ya? Dia masih ada ngungkapin. Kalau gue susah bro, nggak tahu kenapa. Egois. Bisa ngungkapinnya dari Instagram tapi gue. Podcast saya sekarang. Kadang-kadang Shiren bilang, kamu kok lebih romantis di Instagram ya daripada aslinya. Aduh, gimana ya? Tapi emang bener sih bro, susah bro untuk ngomong. Nggak tahu sampai sekarang ini gue nggak tahu kenapa. Itu yang agak bertabrakan ya. Cewek mau dibilangin, kita itu susah untuk bilangin. Kayak untuk saya makasih ya kamu udah berubah. Susah amat ngomong gitu bro. Padahal pengen ya? Iya. Padahal pengen, tapi bingung. Ya lu bilangin lah di sini lah, nggak apa-apa nanti. Kan tadi udah bilang tuh. Gue bro ya, kalau misalnya sama Shiren ya misalnya, kalau Shirennya bilang, sayang, kamu sayang nggak sih sama aku? Gue kadang-kadang, iya. Kamu bisa kok tanya gitu ya? Aku nikahin kamu karena apa sekarang? Kita punya anak 3 karena apa? Aku bilang, karena aku sayang kamu, aku cari nafkah keluar. Tapi cewek nggak butuh itu. Tapi enggak butuh tetap, cuma butuh pengakuan juga. Butuh jawaban itu. Maksudnya dia cuma jawab tuh sekedar dia nanya sekedar pengen tahu bener-bener dari mulut sekarang nih. Gitu loh. Enggak yang secara logika lo harus jelasin dari gue tuh sayang sama lo. Gue cari nafkah lo. Ini apa? Karena cinta sama kamu. Ya, tapi beda sih kan. Aku memang pecinta wanita beda. Tapi dia beda. Ya lo tahu kan mantannya kok mantan sebelah sih. Ya. Itu sih. Goals lo, oke, tadi kan mimpi lo sama usaha lo 5 tahun ke depan lo kan punya visi yang Masya Allah ya.
mungkin orang banyak nggak kepikiran ke situ. Oke, kalau misal sama Paula, apa sih? Apa yang belum terwujud gitu loh. Terwujud Kan dan mimpi lo ke depan gimana? Sama Paula, banyak sama keluarga ya. Sekarang udah banyak nih yang terwujud kan ya, maksudnya. Amin. Alhamdulillah. Kantor yang pisah dari rumah, apalah segala macam. Nah, apa yang belum? Sama keluarga. Ya, sama keluarga. Ya maunya sih sesimpel memang kita itu nyatu ya, balik lagi sih bro. Kayak nggak ada masalah, nggak ada apa, cuman kan emang pasti nggak mungkin ya. Pasti ada kerikil Pasti nggak mungkin sih, cuman ya tujuannya pasti ya begitu lah bro semuanya. Anak sehat, anak terdidik, iya anak sehat apalagi ya. Kita mau sampai ujung tuh sampai sana kita meninggalnya juga bagus. Husnul khotimah ya, insyaallah. Iya, jadi kayak semuanya doanya begitu terus kalau misalnya ini. Tapi ya nggak akan bisa sehalus itu bro, selancar itu sih. Pasti memang ada banyak masalah ya, apalagi sama istri itu sih. Yang untungnya gue orangnya pemikir seperti itu ya. Kok bisa sama orang begini, tapi sama istri kok susah banget ya. Dan itu pasti dirasain sama semua orang, yakin gue. Karena kita susah banget bro, nggak tahu emang diciptakannya emang kita suami istri begitu kali ya. Pemimpin juga kan. Iya, harus gimana gitu. Cuma balik lagi ya doa lah, doa terus aja yang terbaik buat Paula, sehat, udah itu aja. Ya teman-teman juga boleh doain kita semua nih. Pastinya kita butuh banget. Keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tim, thank you ya. Sama-sama dong bro. Malam ya? Setengah 6 ya? Iya. Kita ke tempat lo ya, insyaallah ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.